Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung teman-teman melihat video ini jam berapa. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya akan menjelaskan part of speech di video kali ini. Ini adalah video pertama di channel ini. Channel ini akan membahas tentang dua bagian. Bagian pertama adalah membahas tentang conversation in English. Yang kedua adalah membahas tentang bahasa Inggris untuk menjawab soal-soal tes. Dan ini adalah part pertama dari pembahasan bahasa Inggris untuk menjawab soal-soal tes. Video pertama ini akan menjelaskan tentang part of speech. Kita masuk ke part of speech yuk. Oke, teman-teman, part of speech adalah bagian pertama dalam pembahasan bahasa Inggris kali ini. Speech. Ada 9 part of speech yang akan saya bahas. Yang pertama adalah noun. Yang kedua adalah verb. Yang ketiga adalah adjective. Yang keempat adalah adverb. Yang kelima, pronoun. Lalu ada preposition. Ada article. Conjunction. Yang terakhir adalah interjunction. Part of speech ini akan saya bahas di 3 video yang akan datang. Yang pertama, video ini akan membahas tentang noun, verb, dan adjective. Video selanjutnya akan membahas tentang adverb dan pronoun. Yang selanjutnya akan membahas tentang preposition, article, conjunction, dan interjunction. Kita mulai dari noun. Kita ke bawah. Noun itu bahasa Indonesianya adalah kata benda. Kata benda ini seperti apa saja? Banyak sekali ya kata benda ini. Ada alat-alat misalnya. Peralatan bisa disebut kata benda karena kita terbiasa dengan peralatan sebagai kata benda ya. Binatang. Tumbuhan. Nama orang. Atau misalnya semua kreasi Tuhan misalnya ya. Contohnya benda-benda di angkasa. Kata benda, peralatan, binatang, tumbuhan, nama orang, gitu ya. Contohnya, sebagai contohnya, cat, atau tidak, moon, human, Sheila, dan lain-lain. Itu adalah kata benda. Oke, sekarang yang pembahasan kedua setelah kata benda adalah
verb. Yang kedua, verb atau kata kerja. Ya, kata kerja adalah kata-kata yang dilakukan seseorang atau dilakukan oleh benda, sesuatu yang dilakukan, disebut kata kerja. Di dalam bahasa Inggris ada 3 jenis kata kerja. Kata kerja bentuk pertama, ada kata kerja bentuk kedua, dan ada kata kerja bentuk ketiga tergantung fungsinya. Kata kerja ini juga dibagi menjadi 2 juga, dan yang pertama regular atau irregular. Yang regular, perubahan dari bentuk pertama, bentuk kedua, dan ketiga itu hanya ditambahkan oleh ed. Contohnya play. Yang regular verb ya, regular verb biasanya hanya ditambahkan oleh ed. Contohnya verb pertama adalah play. Verb pertama. Verb kedua, play. Verb ketiga, sama juga, play. Contoh 1. Contoh kedua, pray misalnya ya. Ini prayed. Yang ketiga adalah pray juga. Lalu ada juga verb yang irregular, yang perubahan-perubahannya tidak beraturan, tidak ada aturannya. Dan apa ya? Ya, tidak hanya ditambahkan dengan ed, misalnya gitu ya. Contohnya dari eat. Ini verb keduanya ate. Ini verb ketiganya eaten. Ada juga yang lain, misalnya hit. Verb keduanya apa? Apakah jadi ht gitu ya? Jadi ht? Bukan. Karena irregular tidak harus sama dengan yang di atas. Hit ini verb keduanya hit juga. Verb ketiganya hit juga. Bagaimana sih cara membedakan, bagaimana cara menghafal regular dan irregular verb? Most of the words, hampir semua kata-kata itu sebetulnya regular. Kata-kata verb ya. Hanya beberapa yang irregular. Jadi, bisa dihafalkan. Teman-teman bisa cari di internet. Juga bisa dihafalkan atau bisa dipakai keseharian, memakai bahasa Inggris, maka secara otomatis teman-teman bisa menghafalkan. Oke, sekarang yang ketiga adalah adjective. Oke, adjective. Kita pakai orange aja ya. Yang ketiga adalah adjective. Adjektif itu apa? Kata sifat. Contoh-contoh kata sifat apa? Contoh-contoh kata sifat tuh seperti angry. Atau apa yang kita rasakan. Biasanya kata sifat itu adalah apa yang kita rasakan, terus tidak objektif biasanya. Itu biasanya kata sifat ya, kayak angry, atau enggak tall, atau enggak, atau tidak, apa ya, sad, happy, itu semua kata sifat. Gitu ya. I'm happy, I'm angry, I'm tall, I'm sad. Gitu. Itu semuanya sifat termasuknya. Oke.
Silahkan teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya di kolom komentar boleh. Kalau misalnya bisa saya baca, saya akan bisa menjawabnya ya. Terima kasih semuanya sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat siang, sore, malam.